Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Wanindi SPD MPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam. Setelah mempelajari modul 1.2, saya membuat aksi nyata sesuai dengan rencana 4P pada koneksi antar materi. Pengembangan diri yang sederhana dan konkret dan dapat dilakukan dari sekarang. Nilai-nilai guru penggerak, mandiri, berpusat pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai berpusat pada murid, yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan dan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nilai berpusat pada murid, suasana yang menyenangkan dan berkualitas, belajar sambil bermain, fasilitator bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman, seperti murid menggunakan HP Android untuk pembelajaran tertentu di kelas, dan melaksanakan mereka mengajar bagi murid. Adapun konteks nyata yang sudah saya laksanakan tentang kegiatan berpihak pada murid, yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, merancang dan membuat serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga, guru menjadikan murid sebagai subjek dalam proses belajar mengajar dengan membuat siswa sebagai guru dalam pembelajaran. Kelima, terakhir yaitu menjadi motivator bagi murid. Selanjutnya yaitu nilai mandiri, memiliki motivasi yang tinggi dan senantiasa mendorong diri sendiri untuk bergerak, melakukan inovasi dan perubahan untuk mengembangkan diri khususnya dalam dunia pendidikan atau mengupgrade agar dapat membawa perubahan yang berpihak pada murid khususnya. Adapun kegiatan yang telah saya laksanakan di sekolah berkaitan dengan nilai mandiri, yang pertama mengikuti komunitas praktisi dan berbagi pelatihan serta webinar. Kemudian, yang kedua, aktif dalam membangun komunitas praktisi di sekolah dan KKG. Yang ketiga, aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian. Yang keempat, sebagai narasumber atau berbagi praktik baik pada komunitas sekolah dan KKG. Yang kelima, komite pembelajaran di sekolah penggerak untuk kelas tinggi. Yang keenam, aktif dalam melakukan pengimbasan kepada sekolah terdekat. Selanjutnya yaitu nilai reflektif, merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi menjadi panduan dan perbaikan untuk masa depan dengan memiliki pola pikir yang terbuka dan mengevaluasi diri. Adapun kegiatan reflektif yang sudah saya laksanakan di sekolah, yang pertama melakukan evaluasi umpan balik dan tindak lanjut. Yang kedua, menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah mengikuti pembelajaran kepada siswa, meminta saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya kepada rekan sejawat atau atasan, serta meminta kepada kepala sekolah, rekan sejawat melihat pembelajaran di kelas demi perbaikan berikutnya dalam proses belajar mengajar. Berikut dokumentasi refleksi dari peserta didik dan kepala sekolah. Selanjutnya, nilai kolaboratif, membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik serta dapat mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran dalam komunitas sekolah ataupun di luar sekolah. Adapun kegiatan kolaboratif yang sudah saya laksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, berkolaborasi dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid, berkolaborasi dengan praktisi pemangku kepentingan, serta semua pihak yang terlibat atau semua unsur yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran yang ke arah lebih baik. Selanjutnya yaitu nilai inovatif, selalu melakukan pembaruan dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan memotivasi murid serta mengembangkan minat dan bakatnya. Kegiatan inovatif yang sudah dilaksanakan, yang pertama melaksanakan pembelajaran yang interaktif, kedua menerapkan pembelajaran berbasis permainan, ketiga melaksanakan pembelajaran dengan menjadikan siswa sebagai guru dalam teman sebaya. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembiasaan yang baik dalam proses pembelajaran. Kelima, menerapkan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir yaitu menghadirkan gagasan yang membangun dalam kegiatan di sekolah. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua coach bagi guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan pemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Berikut dokumentasi Widya dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, Widya menjadi fasilitator bagi murid serta membimbing siswa dan menuntun siswa menjadi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu coach bagi guru lain, yaitu menjadi narasumber modul ajar, kurikulum merdeka, aksi nyata pelatihan mandiri, dan narasumber dalam pengelolaan kinerja PMS.
Selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi. Di sini dapat dilihat bahwasanya saya berkolaborasi dengan orang tua wali murid kelas 4 tentang narasumber dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini saya memanfaatkan wali murid sebagai narasumber dalam kegiatan P5 yang diadakan di sekolah. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Di dalam mewujudkan kepemimpinan murid ini, saya memegang peran dalam membimbing anak Olimpiade OSN Matematika. Di sini saya juga sebagai koordinator matematika dalam kegiatan OSN. Selanjutnya yaitu membimbing anak sebagai guru. Jadi saya memanfaatkan anak untuk mengajarkan kepada teman sebayanya sebagai guru dia. Selanjutnya yaitu menjadikan imam dalam sholat berjamaah. Di sini saya mewujudkan pemimpinan murid kepada siswa. Selanjutnya saya berperan dalam menggerakkan komunitas praktisi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ya, setelah melaksanakan aksi Jata modul 1.2 ini adalah yang pertama, saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, melakukan praktik baik dengan rekan sejawat atau murid dalam melakukan perubahan. Yang ketiga, saya akan selalu konsisten dalam menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses aksi nyata ini adalah guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan berkolaborasi dan bekerja sama sesama rekan sejawat untuk melakukan dan mewujudkan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melaksanakan aksi nyata ini adalah: pertama, guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus berkolaborasi dengan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk melakukan dan mewujudkan transformasi pendidikan yang lebih baik. Ketiga, guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Maka untuk itu guru harus selalu mengembangkan diri secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan konsisten. Apa atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah: yang pertama, murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif. Kedua, kompetensi saya sebagai guru semakin menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, lebih memahami dan memaknai nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya miliki dan meningkatkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran bagi lingkungan pendidikan saya. Terima kasih telah menonton video kali ini, semoga menginspirasi para guru-guru hebat.